Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ibu berharap hari ini semuanya hadir ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran mengenai sistem pernafasan. Oke, semuanya udah hadir nih dan udah on cam ya, udah siap. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya Ibu izin share screen. Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari sistem pernafasan yaitu agar dapat menjelaskan istilah respirasi dan proses bernafas melalui tayangan video untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis. Kemudian, dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia berdasarkan tayangan video untuk menambahkan sikap berpikir kritis. Selanjutnya, dapat mendeskripsikan karakteristik organ-organ pernapasan manusia, minimal 3 karakteristik melalui tayangan video untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, terutama hidung, tenggorokan, dan paru-paru, melalui tayangan video untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia maupun dunia, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Di sini ada yang tahu tidak? Virus corona itu menyerang organ tubuh yang mana? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, enggak. Paru-paru. Nah, paru-paru. Bagus. Bisa, yang lain bisa kasih reaction buat Angga? Bisa kasih applause ya. Buat Angga nih. Oke, reaction. Oke. Bagus ya. Nah, paru-paru ini sangat berpenting untuk apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Raya, silahkan. Untuk bernapas. Nah, iya benar. Paru-paru ini untuk bernafas. Bisa kasih reaction lagi nih buat Raya. Mana nih reaction dari teman-teman buat Raya? Oke. Nah, apa itu bernafas? Ada yang bisa jawab? Ya, Kak. Ya, siapa tuh? Oh, Anessa, silahkan. Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, benar. Bernafas itu tadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bisa kasih applause lagi buat Anessa. Reaction. Oke. Nah, bagaimana cara atau proses bernafas itu mari kita simak video yang satu ini ya. Bentar.
Belum ada, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oke. Nah, selanjutnya silahkan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Ibu beri melalui WA Group. Waktu pengerjaan selama 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Karena pembelajaran kita pada kali ini daring ya, silahkan kerjakan secara mandiri. Ada yang udah selesai mengerjakan? Atau ada kesulitan? Bentar, Bu. Baik. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Sudah, Bu. Nesa sudah? Sudah. Oke, kita tunggu yang lain ya. Ya, waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Selanjutnya di sini kita ada pembagian dari materi sistem pernafasan. Sebelumnya ada yang ingin menjawab atau menjelaskan pengertian dari pernafasan atau respirasi itu apa? Ada yang bersedia? Silahkan, bisa on mic. Ya, silahkan. Pengertian respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi tubuh. Ya, Anessa ya. Bagus. Bisa kita kasih reaction, applause ya, tepuk tangan buat Anessa yang sudah menjawab. Selanjutnya di sini ada organ pernapasan nih. Ada yang bisa menyebutkan apa saja organ pernapasan itu? Silahkan, bisa on mic. Gampang nih, organ pernapasan ada berapa? Bisa disebutkan atau cuma 5, nggak apa-apa. Silahkan, siapa yang bersedia? Saya. Ya, silahkan. Organ pernafasan ya? Ya. Organ pernafasan ada paru-paru, bronkus dan bronkiolus, hidung, mulut, tenggorokan, dan diafragma. Ya, bagus. Itu Nazwa ya tadi ya? Ya. Nazwa Diva. Oke, bisa kasih applause reaction buat Nazwa Diva, teman-teman. Oke. Dari LKPD yang telah kalian kerjakan, di sini Ibu akan menjelaskan poin-poin pentingnya ya.
Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari respirasi. Respirasi itu adalah pernapasan. Atau ya biasa kita sebut respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Proses bernafas. Di sini ada paru-paru, udara, dihirup melalui rongga hidung dan mulut, selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembus nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Selanjutnya, organ pernafasan. Organ pernafasan itu ada apa aja sih? Seperti tadi yang disebutkan Najwa Diva ya. Ada apa saja, yaitu ada hidung. Hidung itu organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar, hidung. Kemudian ada faring. Faring yaitu organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Kemudian organ pernafasan selanjutnya yaitu ada laring atau ruang suara. Yang berarti itu adalah organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini yaitu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini percabangan trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Cabang-cabang kecil dari bronkus itu dinamakan sebagai bronkeolus. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Dan alveolus itu tempat pertukarannya gas-gas yang ada di dalam darah. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada karakteristik organ pernapasan. Hidung. Tadi kan ada organ pernapasan yang pertama hidung ya. Hidung ini dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konkav. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya, di dalam hidung juga ada selaput lendir, di mana ia berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. Selanjutnya ada konkav, yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ pernapasan selanjutnya yaitu ada faring. Faring ini berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ pernapasan selanjutnya yaitu ada laring. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Fungsi silia, selanjutnya itu ada trakea. Trakea di sini dia mempunyai silia, di mana fungsi silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu ada organ pernapasan paru-paru. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dan yang terakhir, di dalam paru-paru ini terdapat bagian yang sangat berperan, yang memang dia tuh perannya dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana organ pernapasan ini disebut sebagai alveolus. Nyampe sini dulu ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Semoga paham ya. Oke, Ibu lanjut. Materi yang terakhir yaitu mengenai keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Organ penyusun sistem pernapasan dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Yang pertama yaitu sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan laring. Yang kedua yaitu sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, secara fungsionalnya, di sini ada zona penghubung. Zona penghubung ini seperti hidung, faring, laring, trakea, yang gunanya itu untuk menghangatkan, melembabkan, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya ada zona respirasi, di mana gunanya itu ini tuh ada di alveolus, yang tersusun atas jaringan dalam paru-paru. Selanjutnya, mari kita mengerjakan kuis untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Soal yang pertama. Nah, Proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara, ekhalasi, yang melibatkan pertukaran udara atmosfer dengan alveolus paru-paru adalah, mari jawab bareng-bareng. Apa jawabannya? B. Ya, kita lihat. Ya, benar. Jawabannya respirasi. Kita lanjut ya. Soal yang kedua. Proses respirasi memerlukan titik-titik-titik untuk oksidasi atau pembakaran zat makanan untuk menghasilkan energi.
Apa nih? B. 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 Ya, mendapatkan Mendapatkan energi. energi. Benar jawabannya. Yang ketiga, urutan organ pernapasan yang benar dari luar ke dalam adalah mana nih? Hidung, C. tenggorokan, paru-paru. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Kita lihat jawabannya ya. Ya, benar. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Soal yang keempat, fungsi proses pernafasan bagi tubuh adalah sebagai berikut, kecuali yang mana nih? D. 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 Ya, D. alat peredaran lihat ya. darah. Benar gak ya? Ya, benar. Merawat alat peredaran darah. Yang terakhir, organ di bawah ini yang bukan merupakan alat pernapasan pada manusia adalah yakin? C. Kerongkongan. Yakin kerongkongan? Bukan tenggorokan? Yang bukan nih. Yakin? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, kerongkongan. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Ada yang bersedia untuk menyampaikan atau menyimpulkan mengenai pembelajaran sistem pernafasan pada pertemuan kali ini? Silahkan. Ada yang bersedia? Angga, Bu. Angga, silahkan Angga. Silahkan Angga bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran yang telah didapat pada pertemuan kali ini. Iya, kesimpulan pada pertemuan kali ini, bernapas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Nah, saat bernapas itu, ada sistem pernapasan yang bisa bekerja karena kerjasama organ-organ di tubuh. Organ atau alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selain lewat hidung, udara bisa menggunakan mulut. Namun, bernapas menggunakan hidung lebih baik karena ada rambut-rambut halus dan lendir yang bisa menyaring udara dari debu, kotoran, dan kuman penyakit. Oke. Itu kesimpulan dari Angga ya. Menurut Ibu itu semuanya sudah mencakupi semua pembelajaran pada hari ini. Bisa kita kasih applause dulu buat Angga, teman-teman, melalui reaction. Ya, terima kasih. Benar, tadi udah Angga jelaskan ya, bahwa pernafasan itu adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung, di mana hidung itu punya lendir dan punya rambut-rambut halus, ya. Itu mungkin kesimpulan ya buat pertemuan pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya atau ada yang ingin bertanya lebih lengkap tentang Ibu atau ada yang ingin bertanya mengenai materi ini bisa disampaikan melalui nomor HP Ibu atau bisa lewat Instagram ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa kalian simak video ini, video pembuatan alat peraga paru-paru menggunakan alat sederhana melalui link yang nanti Ibu akan share ya di WA Group. Baik, mungkin sekian pertemuan pada hari ini ya. Ibu cukupkan. Sebelum menutup pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kedepannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.